lahu ala taufiqi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an sampai pada akhir surat Maryam, yaitu kita mulai pada ayat ke-85 hingga terakhir insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat, dan kami menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam kondisi kehausan. La yamlikuna syafa'ata, mereka tidak berhak mendapat syafaat illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih yang berhak untuk mendapatkan syafaat atau memberi syafaat. Baik, kita akan bahas. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kami akan mengumpulkan, kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kepada yang Maha Pengasih. Wafda, seperti sebagai utusan-utusan, delegasi-delegasi. Wa nasuku, kan kami menggiring al-mujrimin, para pendosa, ila jahannam, kepada neraka, wirda, dalam kondisi kehausan. Baik. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan wa yauma, kabarkanlah kepada mereka wahai Muhammad, yauma, hari di mana kami akan kumpulkan al-muttaqin. Di sini Allah buat perbandingan antara al-muttaqin dan al-mujrimin, antara orang bertakwa dengan para pendosa. Allah sebutkan al-muttaqin untuk menunjukkan sebab mereka dimuliakan. Sebab mereka dimuliakan, yaitu adalah ketakwaan, bukan nasab, bukan harta, bukan jabatan, tapi ketakwaan. Siapapun bisa meraih sifat ketakwaan ini, siapapun dia, tidak harus terkenal, tidak harus terpandang, tidak harus kaya, tidak harus miskin, tidak harus jabat, siapapun bisa. Yang penting syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesamanya. Kemudian kata Allah, ilar Rahman, kepada Zat yang Maha Pengasih. Allah memilih nama Ar-Rahman, memilih nama Ar-Rahman, untuk menekankan kemuliaan Allah kepada mereka. Artinya mereka benar-benar akan dijamu dengan sebaik-baiknya. Makanya Ar-Rahman. Mereka digiring kepada Zat yang Maha Penyayang. Wafdan, wafdan. Ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir makna wafdan. Ada yang mengatakan wafat, ini maknanya utusan, tapi disebut dengan wafat, maksudnya raqibin. Wafdan ini hal, i'rabnya adalah hal. I'rabnya adalah hal. Sabir halnya muttaqin. Raqibin dalam kondisi berkendaraan. Ini pendapat pertama. Karena kebanyakan wafat, al-wafidun, kalau datang kepada raja,
kepada penguasa. Mereka biasanya berkendaraan, naik onta, naik kuda, kendaraan yang mulia. Ini ada khilaf tadi ya. Pendapat kedua, al-wafd artinya utusan yang membawa kabar gembira, membawa ya kabar gembira, atau mereka akan digembirakan ya. Jadi ini dua pendapat di kalangan para tafsir disebut oleh Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Makanya banyak para ahli tafsir mengatakan bahwasanya ketika orang-orang muttaqin menuju surga, mereka tidak berjalan kaki tapi mereka naik kendaraan. Karena Allah mengatakan wafdan, dan mayoritas wufud kalau datang itu naik kendaraan. Sehingga dengan kendaraan apa mereka naik? Yang mereka naik menuju surga, Allah alam tidak disebutkan. Ada yang mengatakan onta surga, ada yang mengatakan kuda surga. Tapi mereka dimuliakan seperti delegasi-delegasi yang datang dalam kondisi dimuliakan. Ada yang mengatakan maksudnya wafd yaitu utusan yang bawa kabar gembira, itu utusan tersebut akan gembira karena sudah bawa kabar gembira, mereka akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini wafdan. Kemudian setelah Allah sebutkan tentang wafdan, Allah mengatakan wa nasuqul mujrimin. Kami menggiring. Sauq ini sebagai bentuk penghinaan. Penghinaan ibarat menggiring hewan ya. Hewan ternak. Bebek lah, apalah, kambing lah, apa kan. Hewan-hewan ternak. Al-mujrimin, para pendosa. Ila jahannama, bukan kepada, lihat perlawanan antara jahannam dengan ar-Rahman. Ar-Rahman Maha Pengasih, jahannam neraka yang panas. Mereka digiring dengan penghinaan ya, menuju kepada neraka jahannam wirdan. Wirdan juga anunya apa? Ya, robnya hal ya. Wirdan maksudnya dalam kondisi musyatan ya. Musyatan itashan. Yaitu dalam kondisi berjalan kaki dan haus. Dan kehausan. Karena wirdan ini istilah yang digunakan onta-onta yang datang kepada tempat air, biasanya mereka tidak datang kecuali dalam kondisi haus. Ini perbandingan Allah sebutkan antara penghuni orang bertakwa dengan orang-orang yang pembuat dosa. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, kata dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang orang-orang mujrimin. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati adzana muadzdzinun." Ketika tiba hari kiamat maka ada penyeru yang menyeru. Tatba'u kullu ummatin makana ta'bud. Hendaknya setiap umat mengikuti apa yang dia sembah dulu di dunia. Fala yabqa man kana ya'budu ghairallah minal asnam wal ansabi illa yatasaqatuna finnar. Maka semua yang menyembah selain Allah, baik menyembah berhala ya, baik menyembah patung-patung, kecuali mereka berjatuhan dalam neraka jahanam. Semua, karena yang disembah masuk dalam neraka jahanam, maka mereka pun ikut masuk dalam neraka jahanam. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah barrun aw fajirun. Sehingga yang tersisa di hari kiamat hanya orang-orang yang menyembah Allah, baik orang baik maupun orang fajir. Wa gubbaratu ahlil kitab, dan yang tersisa dari ahlul kitab, sisa-sisa dari ahlul kitab. Fayudu al-yahudu, maka orang Yahudi dipanggil. Fayuqalu lahum, man kuntum ta'budun? Siapa yang kalian sembah dulu di dunia? Qalu kunna na'budu Uzair bin Allah, kami dahulu menyembah Uzair bin Allah. Fayuqalu lahum kadzabtum, maka dikatakan kepada mereka kalian dusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin famadza tabghun. Kalian dusta, Allah tidak pernah mengambil pasangan dan Allah tidak pernah mengambil anak. Apa yang kalian kehendaki? Faqalu atishna rabbana fasqina. Ini penjelasan tentang wirdan, yaitu itashan dalam kondisi haus. Kata mereka, kami haus ya Rabb kami. Fasqina, berilah minum kepada kami. Fayusharu ala taridun, maka dikatakan tidakkah kalian pergi menuju tempat air? Fayuhsyaruna ilan nari ka'annaha sarabun. Ya, maka mereka pun digiring, dikumpulkan menuju neraka jahanam, seakan-akan neraka jahanam adalah sarab, yaitu fata morgana. Dari jauh kelihatannya seperti ada air, ternyata tidak. Yahtimu ba'dhuha ba'dhan, ternyata apinya menyala-nyala ya, saking banyaknya apinya sehingga saling menumpuk satu dengan yang lainnya. Fayatasaqatuna finnar, maka orang-orang Yahudi pun masuk dalam neraka jahanam ya.
Tsumma yud'a an-nasara. Jadi intinya di sini dalam hadis ini disebutkan atishna rabbana, mereka berkata kami kehausan. Kemudian orang Nasrani dipanggil, fayuqalu lahum, man kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah dahulu? Qalu kunna na'budul Masih, kami dahulu menyembah Al-Masih bin Maryam. Al-Masih bin Allah, yaitu Isa putra Allah. Fayuqalu lahum kadzabtum, maka dikatakan kalian pendusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad, Allah tidak pernah mengambil pasangan dan Allah tidak pernah punya anak. Fayuqalu lahum madza tabghaun, apa yang kalian kehendaki? Fakadzalika mithlal awal, mereka sama berkata atishna rabbana faskhina, kami juga haus ya Rabb kami, berilah minum kepada kami. Maka disuruh menuju ke neraka, mereka lihat dari kejauhan seperti sarab, seperti air, ternyata mereka berjatuhan dalam gejolak api neraka. Ini menguatkan ayat yang sedang kita bahas, bahwasanya orang-orang mujrimin akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak wirdan, yaitu kehausan. Hadis tadi hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Ya, mereka tidak menguasai, tidak memiliki syafaat. Mereka tidak memiliki atau menguasai, memiliki atau mendapatkan syafaat kecuali siapa yang punya syafaat, kecuali yang telah mengambil janji di sisi Allah, yang telah mengambil janji di sisi Ar-Rahman. Maksudnya apa mereka mengambil janji? Itu mereka bersyahadat, mereka bertauhid. Mengambil janji di sini maksudnya mereka beramal saleh, ya, bertauhid atau beramal saleh ketika di dunia. Atau seperti kita jelaskan kemarin, itu Allah sudah menjanjikan orang-orang beriman akan memberi syafaat. Maksudnya apa? Ya, la yamlikuna syafa'ah, yaitu orang-orang mujrimin. Ini orang-orang mujrimin, mereka ini yaitu mujrimin, ya, mereka maksudnya mujrimin, ya, para dosa. Mereka tidak memiliki syafaat, artinya tidak ada yang bisa tolong mereka dan mereka tidak bisa menolong siapapun. Itu maksudnya. Jadi mereka tidak bisa ditolong, tidak ada yang menolong. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak ada yang menolong dan tidak ada yang menolong mereka, dan mereka tidak bisa menolong orang lain. Adapun orang beriman, orang bertakwa, orang soleh, maka mereka bisa memberi syafaat dan mereka bisa dapat syafaat. Ila man ittakhadha indar rahmani ahda, yaitu orang-orang bertakwa, maka mereka bisa memberi syafaat dan bisa dapat syafaat. Tapi tentunya ini semua dengan izin Allah dan ridha Allah. Ini semuanya dengan izin dan ridha Allah. Sebagaimana sering kita bahas masalah ini, ya. Dan ini adalah tambahan dari bentuk pemuliaan kepada Allah, ya. Memberi syafaat ini adalah bentuk dari wafda. Mereka datang dalam kondisi dimuliakan oleh Allah, di antaranya Allah kasih izin mereka untuk memberi syafaat. Tidak ada, padahal semuanya kembali kepada Allah. Yang memberi syafaat hanya yang Allah izinkan, dan yang dapat syafaat juga hanya yang Allah izinkan, tetapi Allah ingin menampakkan kemuliaan mereka pada hari tersebut sehingga mereka benar-benar merasa seperti wafdan, seperti utusan. Allah taala alam. Baik, kalau sudah tolong video biar dihapus.
Setelah itu Allah berfirman, wa qalu takhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibal hadda an da'aw lirrahmani walada. Allah berfirman, dan mereka berkata. Jadi ini adalah hikayat menceritakan tentang perkataan orang musyrikin. Allah sudah mulai sebelum ayat sebelumnya, seperti Allah berfirman, wa yaqulul insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya. Berkata seorang manusia, apa kalau kita mati bakalan bisa hidup kembali. Ini Allah sudah ceritakan, ya. Demikian juga wa idza tutla alaihim ya ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru alladziina amanu. Ketika dibaca ayat-ayat kami yang jelas, mereka orang kafir berkata kepada orang beriman, ayul fariqaini khairun, siapa yang baik di antara kami atau kalian. Itu perkataan kedua. Karena Allah sebutkan lagi perkataan yang lain dari orang musyrikin, ya. Perkataan yang lain, ya, dari orang-orang musyrikin, ya. Di antara model-model musyrikin yaitu mereka mengatakan Ar-Rahman ittakhadha walada. Ar-Rahman mengambil anak. Dan kita tahu yang mengatakan Allah punya anak ada 3 kelompok, ya. Yang mengatakan Allah punya anak ada 3 kelompok, ya. Ada musyrikin, ada Yahudi, ada Nasara, ya. Musyrikin mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat putri Allah. Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, Nasara mengatakan al-Masih ibn Allah. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Ya, mendatangkan perkataan yang mungkar. Mendatangi atau mengucapkan perbuatan yang mungkar. Iddan maksudnya aziman. Iddan maksudnya dahsyat, ya. Maksudnya dahsyat. Yang sangat parah, ya. Kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat dahsyat. Perhatikan di sini, tadinya Allah mengatakan waqalu, dan mereka. Allah pertama mengatakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Di sini Allah menggunakan kata ganti orang kedua. Ya. Laqad ji'tum, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Kenapa Allah rubah dari 3 menjadi 2, kata para ulama? Karena saking dahsyatnya, seakan-akan Allah sedang marah, murka di hadapan mereka. Seakan-akan mereka hadir di hadapan Allah dan Allah sedang marah terhadap mereka. Yaitu seakan-akan mereka sedang hadir di hadapan Allah untuk Allah murka di hadapan, untuk Allah murkai. Di antara bukti bahwasanya perkara ini sangat mungkar, kata Allah, takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit terbelah, ya. Hampir-hampir langit terbelah. Hampir langit terbelah. Minhu, gara-gara ucapan tersebut. Wa tanshaqqul ardu, pecah juga, tanshaq sama terbelah bumi. Gara-gara perkataan tersebut, yaitu langit jatuh, bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung hancur dengan tiba-tiba, yaitu gunung
hancur dengan langsung ya. Sebenarnya mengatakan haddan yaitu runtuh langsung, tidak bertahap, langsung saking besarnya perkataan tersebut ya. Ya, hampir-hampir Allah ingin menggambarkan bahwasanya perkataan ini sangat mungkar, sangat parah ketika mengatakan Allah punya anak. Kenapa? Anda awulur rahmani walada. Allah kembali lagi dengan kata ganti orang ketiga. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka menyerukan Allah punya anak, Ar-Rahman punya anak. Ya, ini menunjukkan dahsyatnya perkataan mereka. Makanya dalam hadis ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mencaci makiku dan tidak pantas dia untuk mencaci maki aku. Ya. Kemudian Allah berkata, "Wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu liya waladun." Adapun cercaan dan makian dia anak Adam kepadaku, yaitu dia mengatakan aku punya anak. Fa subhana an attakhidha sahibatan aw waladan. Maha suci aku kalau aku harus punya pasangan dan punya anak ya. Jadi ini perkara yang sangat mungkar, tidak boleh digampangkan. Karena ini masalah akidah. Saya sering sampaikan orang-orang musyrikin, ya Yahudi maupun Nasara maupun musyrikin, di antara sebab mereka dikafirkan adalah mereka mengatakan Allah punya anak. Dan ini tidak bisa digampang anggap sepele karena ini berkaitan langsung dengan substansi tauhid. Barang siapa yang mengatakan Allah punya anak, tauhid buyar. Langsung tauhid apa? Buyar. Ya, maka tidak boleh kita menganggap remeh masalah ini. Tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada orang meyakini hal seperti ini. Jangan, ini sudah saya sering bahas dan ini tidak boleh dianggap remeh ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada." Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Taib, saya artikan ya. Dan tidak pantas bagi Ar-Rahman untuk punya anak ya. Tidak pantas bagi Ar-Rahman punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi illa atir rahmani abda, datang kecuali semuanya datang kepada Allah, kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah mengilmui mereka seluruhnya, menguasai maksudnya. Dan menghitung mereka secara detail ya. Wa kullum ati yaumal qiyamati farda, dan seluruh mereka akan datang mendatangi Allah pada hari kiamat sendirian. Baik, kita akan bahas ini, lihat sini.
Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yanbaghi lirrahman, tidak pantas bagi Allah punya anak. Dan ini perkataan tidak pantas ini kalau orang mengatakan lebih haram daripada haram. Bukan hanya haram, tidak layak bagaimana Allah punya anak. Kenapa? Allah jelaskan kenapa tidak layak. Itu pertanyaan, kenapa? Kenapa? Allah jelaskan, in kullu man fis samawati wal ardi rahmani abda. Kenapa semua yang ada di langit dan bumi akan datang pada hari kiamat sebagai hamba. Hamba di sini ya. Kita tahu hamba itu ada dua ya. Hamba ada dua, ada namanya hamba yang beribadah, hamba sebagai ciptaan yang tunduk dikuasai. Ya, masuk di sini adalah hamba yang ini ya. Ya, hamba ini maksudnya semua menjadi hamba. Mau kafir, mau ateis, semuanya hamba ciptaan Allah Subhanahu. Adapun hamba yang beribadah yaitu ubudiyah al-ilahiyah, maka seperti firman Allah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman maksudnya yang rajin beribadah. Ya. Seperti firman Allah, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sungguhnya hamba-hambaku kau tidak bisa menguasai mereka. Itu hamba-hamba khusus. Itu hamba-hamba khusus ya. Adapun hamba-hamba ini maksudnya dalam ayat ini semuanya akan datang sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallu sabil. Dalam surat An-Nahl kata Allah tatkala berkumpul para penyembah orang musyrikin dengan sembahan mereka, Allah bertanya kepada sembahan mereka, antum adlaltum ibadi, kalian dulu menyesatkan hamba-hambaku, maksudnya hamba-hamba ciptaan Allah, bukan hamba-hamba yang soleh. Jadi hamba-hamba Allah sebut dalam Al-Quran terkadang maksudnya hamba-hamba yang rajin beribadah seperti ibadur rahman, dan maksudnya adalah terkadang hamba-hamba yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama. Ya. Kenapa Allah tidak pantas untuk punya anak? Karena semua orang akan jadi hamba. Semua orang akan menjadi hamba. Tidak pantas Allah kemudian mengangkat. Ya, kita punya budak, nggak mungkin mengangkat budak sebagai anak, nggak pantas. Budak tidak selevel. Bagaimana kemudian budak kemudian menjadi anak? Ya, tidak pantas. Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebab pertama. Kalau Allah berkata, laqad ahsahum, ini sebab pertama. Kenapa tidak pantas? Sebab pertama, karena semuanya hamba, nggak mungkin. Mau Isa, mau malaikat Jibril, mau Nabi Muhammad SAW, mau Uzair, semuanya hamba Allah, tidak pantas kemudian menjadi anak Allah. Karena anak Allah bukan hamba. Ya. Ya. Makanya kalau seorang di zaman dahulu kemudian menggauli budak wanitanya, kemudian punya anak, anaknya bukan budak. Meskipun keluar dari seorang rahim budak wanita, tapi begitu lahir itu bukan budak, karena itu anak. Anak nggak boleh, budak nggak bisa jadi anak ya. Taib. Sebab yang kedua ya. Setelah itu Allah mengatakan laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah mengihsa mereka, yaitu menguasai mereka dan menghitung mereka. Apa bedanya ihsa dengan ad? Ihsa yaitu menguasai, mengilmu mereka seluruhnya. Adda itu Allah menghitung mereka satu persatu. Sebagian ulama memandang di antara nama Allah adalah Al-Muhsi. Disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, sebagian ulama menyebut salah satu nama Allah adalah Al-Muhsi. Ini pendapat Al-Muhsi. Dalilnya ini mereka mengambil dari fi'il ini menjadi Al-Muhsi, yaitu yang mengilmui, menguasai meskipun banyak banget. Ada yang ngomong sana Allah menguasai satu, ngomong sana satu di sini, dengan berbagai jumlah makhluk Allah yang terlalu banyak, dedaunan, semuanya, makhluk-makhluk, hewan-hewan, semut-semut, ikan di lautan, manusia, tapi Allah menguasai mereka semuanya. Bukan sekedar mengetahui, tapi menguasai. Jadi ilmu khusus menguasai namanya ihsa. Ya. Jadi ihsa adalah ilmu yang tidak terpengaruh dengan jumlah yang banyak. Mau banyak, mau sedikit, Allah sama-sama menguasai seluruhnya. Sehingga sebenarnya mengatakan di antara nama Allah Al-Muhsi. Allah alam, ini pendapat.
Kemudian sebab kedua, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kata Allah, dan seluruhnya akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam kondisi sendirian, ya. Sendirian. Taib, ya. Semuanya akan datang kepada Allah sendirian. Sebab pertama, kenapa tidak berhak ada yang menjadi Allah tidak punya anak? Karena semuanya akan menjadi hamba. Sebab kedua, perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengulangi dalam surat Maryam ini. Allah ulang-ulang Ar-Rahman sampai belasan kali. Ada yang mengatakan 16 kali, kalau tidak bisa dihitung. Kalau tidak salah sekitar 16 kali. Ya. Untuk membuktikan bahwasanya Ar-Rahman tidak butuh sama anak, karena Ar-Rahman adalah hanya Allah bersendirian yang memiliki sifat Ar-Rahman. Kalau seandainya ada yang selevel dengan Allah, anaknya juga, berarti Allah bukan Ar-Rahman sendiri, berarti ada Ar-Rahman yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Atau sang anak bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah bisa berdiri sendiri. Saya ulangi, sebab kedua yang disebut oleh para ulama, ya. Ini sebab kedua. Pertanyaan, kenapa Allah tidak pantas punya anak? Karena anak bagi Allah bertentangan dengan sifat Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman itu apa? Yang rahmatnya meliputi segala semuanya. Yang maha Rahman, maha penyayang dan meliputi segala semuanya. Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahman, Allah punya anak, berarti Ar-Rahman bukan Allah sendiri Ar-Rahman. Berarti Ar-Rahman berbilang, dan itu menyelisih nama Ar-Rahman. Ar-Rahman tidak boleh seorang diberi nama Ar-Rahman. Yang punya nama Ar-Rahman cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya Al-Khaliq, Ar-Rahman, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya Allah punya anak, ya, berarti sang anak bersendiri dan tidak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertentangan dengan sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ini semua para ulama kenapa Allah mengulang-ulang nama Ar-Rahman dalam surat Maryam sampai belasan kali, ya. Kemudian Allah sebutkan tatkala membantah mereka, di penghujung Allah mengatakan semua akan datang dalam kondisi bersendirian, yaitu jangan berharap sesembahan yang kalian sembah menolong kalian. Kalian menyangka kalian menyembah malaikat, malaikat datang menolong kalian. Kalian akan datang sendirian, gimana malaikat mau tolong? Ya, semuanya. Kalian menyangka kalian menyembah Nabi Muhammad akan nolong kalian. Enggak, Nabi Muhammad tidak akan nolong. Menyembah wali yang nolong kalian, wali tidak akan nolong. Kalian menyembah Yesus tidak akan datang menolong kalian. Kalian datang sendirian. Ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, semuanya. Ya, bahkan Nabi Isa pun akan datang sendirian. Semua yang disembah akan datang sendirian. Masing-masing urusan dirinya masing-masing. Tidak ada sembahannya akan menolongnya. Wallahu alam, ya. Nama Ar-Rahman juga, ya, isyarat bahwasanya sebagai ini bantah terhadap orang Nasara yang mereka menyangka bahwasanya kalau mendapat taubat dari Allah, ampunan dari Allah harus melewati Nabi Isa. Kita bilang enggak, Allah Maha Ar-Rahman, Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Antum kalau punya salah berdoa minta maaf langsung kepada Allah, tidak perlu melewati seorang yang harus disalib, ya. Kemudian anaknya dikirim ke dunia untuk disalib, untuk menembus dosa. Tidak perlu demikian. Seorang kembali kita saja kepada, kalau kita punya salah sama orang tua kita, enggak usah pakai perantara, kita langsung datang ke orang tua minta maaf, orang tua maafkan. Allahu arham bi ibadi. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Kalau punya salah, wahai orang Nasara, langsung aja kepada Allah, tidak perlu melewati nunggu Nabi Isa disalib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk paragraf yang terakhir.
innal ladzina amanu sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika li tubashshira bihil muttaqin wa tunziru ya bihi qaumal ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh sayaj'aluhumur rahmanu wudda, Allah akan jadikan bagi mereka Ar-Rahman akan jadikan bagi mereka wudda, yaitu rasa cinta. Wuddan maksudnya rasa cinta. Fa inna ma yassarnahu bilisanik, sungguhnya kami ini memudahkan Al-Quran dengan kami memudahkan Al-Quran dengan lisanmu, yaitu dengan bahasa Arab, sesuai dengan lisanmu, litubashshira bihil muttaqin, litubashshira bihil muttaqin, sebagai kabar gembira kepada orang yang bertakwa, untuk sebagai agar kau beri kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Wa tunzira bihi qaumal ludda, dan kau peringati kaum yang ludda, yaitu keras kepala, ngayal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna qablahum min qarnin, hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza, dan betapa banyak betapa banyak kaum sebelum mereka yang kami binasakan. Hal tuhissu minhum min ahad, apakah engkau wahai Muhammad melihat mereka? Apakah engkau merasakan mereka, itu melihat mereka? Au tasma'u lahum rikza, atau kau mendengar suara mereka? Taib, selesailah surat Maryam ini terakhir. Seperti biasa kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, syarat untuk diterima adalah bukan sekedar beriman, tapi juga harus amal soleh. Ini bukti nyata iman. Kenapa disendirikan amal? Karena dikhususkan penyebutan amal karena amal adalah bukti terkuat iman seseorang. Al-iman laisa bitamanni wala bitahalli, bukan angan-angan, harus ada buktinya.
Kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran." Beramalah wahai hamba-hamba Allah sebagai bentuk syukur. Ya, Nabi beribadah sampai kaki beliau bengkak. Ya. Kata Nabi, "Afala akunu abdan syakuran?" Kenapa aku tidak menjadi abdan syakuran? Hamba yang bersyukur. Jadi amal saleh merupakan bukti terkuat dari keimanan, sehingga disebutkan secara sendiri padahal amal saleh bagian daripada iman. Sehingga beriman kepada Allah saleh, kami akan jadikan Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka rasa cinta. Rasa cinta sini maksudnya apa? Ya, di sini rasa cinta, huddan, ya, maka ada khilaf. Tapi pendapat itu saling mendukung, ya, khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya cinta di dunia. Ada yang mengatakan cinta di akhirat. Cinta di dunia pun ada dua pendapat, apa maksudnya, yaitu Allah mencintainya. Ada yang mengatakan maksudnya yaitu hamba-hamba Allah yang beriman mencintainya. Cinta di akhirat maksudnya di surga. Allah, kemudian malaikat, dan para penghuni surga. Mencintainya. Ini pendapat sebagian ulama mengatakan saling melazimi. Kalau sudah dicintai di dunia oleh Allah, dia akan dicintai oleh hamba-hambanya, dan dia akan dicintai di akhirat. Allah alam bisawab. Dalam hadis Nabi, kalau Allah jika mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah manggil Jibril. Kemudian Allah berkata, "Wahai Jibril, inni ahbabtu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka kemudian Jibril menyuruh kepada ahlus sama, penghuni langit, para malaikat di langit. Kemudian Jibril berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka penghuni langit pun mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian dia akan diterima oleh penghuni bumi. Sebaliknya jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah panggil Jibril dan Allah kabarkan pada Jibril bahwasanya Allah benci kepadanya. Dan rasa cinta di sini adalah rasa cinta yang bukan dibuat-buat, ya. Benar-benar cinta. Kalau sama sebagian ulama mengatakan makna cinta di sini tadi saling mencintai di antara orang yang beriman. Oleh karenanya sesungguhnya ciri orang beriman mereka saling mencintai, bukan cinta yang dibuat-buat, mereka cinta dengan sendirinya. Ya, mereka akan saling mencintai karena Allah yang memberikan hal tersebut, bukan karena cinta karena dunia, bukan karena cinta jabatan, tapi mereka saling mencintai karena saling beriman. Kata Allah, "Fa inna ma yassarnahu bilisanika." Ya, dan ini ciri-ciri orang beriman saya katakan tadi, mereka saling mencintai dengan cinta yang tidak dibuat-buat. Terjadi dengan sendirinya, Allah yang kasih cinta kepada cinta tersebut. Kalau mereka cinta karena dunia, tentunya akan berhenti suatu saat, ya. Fa inna ma yassarnahu bilisanik. Sungguhnya Allah mudahkan Al-Qur'an dengan lisanmu, dengan bahasa Arab. Untuk apa? Litubashshira bil muttaqin. Kau beri kabar gembira kepada orang bertakwa. Bacakan surat Maryam dan yang lainnya. Wa tunzira bihi qauman ludda, dan kau beri peringatan kepada hamba-hamba yang keras kepala, yang membangkang, yang ngeyel. Kalau bahasa kita apa namanya? Ngeyel, ya. Ya. Menolak kebenaran setelah mengetahui kebenaran. Mengetahuinya. Ya, jadi orang-orang Quraisy mereka lud, yaitu lud jamak dari alat, yaitu orang yang ngeyel, ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Kata Allah memberi hiburan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak kaum-kaum sebelum mereka yang telah kami binasakan. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada kaum Madian, ya, kaum Nabi Syuaib, yang orang-orang Quraisy pun tahu hal tersebut. Kata Allah, "Hal tuhissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rikza?" Mereka benar-benar sudah tidak ada, sudah punah. Apakah kau melihat mereka? Jawabannya tidak. Wahai Muhammad, kau lihat mereka? Tidak. Kau dengar mereka? Tidak ada. Kalau kau tidak melihat dan tidak mendengar, berarti mereka benar-benar tidak ada. Berarti mereka benar-benar tidak ada. Dan inilah penghujung dari surat Maryam. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita pun selesai surat Maryam. Semoga faedah-faedah bisa kita ambil, dan semoga tadabbur kita selama ini diberi ganjaran yang besar, sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.